Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasbi asmain amma ba'du. Eh, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, ya, sehingga hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan khususnya ini terkait dengan penelitian melalui ruang Zoom, ya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan umatnya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Ketua Lemlit Bapak Dr. Supandi, kemudian Sekretaris Lembaga Penelitian Bapak Dr. Umam, Bapak Ibu dosen, tim peneliti yang saya banggakan. Ya. Pagi ini Lemlit mengawali kegiatan penelitian internal, ya. Jadi launching penelitian internal tahun 2023-2024. Tentu segala kegiatan penelitian ini kita menunjang pada catur dharma perguruan tinggi dosen, ya, karena memang penelitian merupakan salah satu dari 4 catur dharma di UHAMKA ini. Nah, untuk tahun ini 2023-2024, Ibu Bapak semuanya, kita itu sudah masuk di TS-1 untuk persiapan IPT. Nah, saat ini UHAMKA sudah unggul, tentu kita berharap nanti ketika diakreditasi lagi itu kita dapat mempertahankan unggul itu. Salah satu yang menghantarkan IPT kita unggul itu dari kegiatan penelitian Ibu dan Bapak semuanya. Ini poinnya cukup besar dari penelitian Ibu dan Bapak, ya. Sehingga kami atau kita berharap, ya, kegiatan penelitian ini terutama ini penelitian yang internal ini dipenuhi segala luarannya, ya. Jadi untuk TS-1 itu Ibu dan Bapak eh, ada skema dengan luaran nasional itu 77. Kemudian ada skema AIK, ya, atau Baitul Arkom itu ada 25. Ada skema luar negeri, ya, kerjasama luar negeri itu 86. Itu menurut informasi dari lembaga penelitian. Nah, diharapkan Ibu dan Bapak ini dapat mengikuti, dapat memilih skema yang mana yang sekiranya bisa diikuti oleh Bapak dan Ibu semua. Ini tentunya kita perlu komitmen, ya, semua terkait dengan luarannya. Jadi luaran untuk publikasi itu Lemlit memberikan waktu maksimal 1 tahun itu sudah ada progresnya. Sehingga ada monep luaran di lembaga penelitian itu. Selain kita memikirkan monep luaran, jadi ada luarannya, tentunya kita dalam meneliti itu harus melibatkan teman sejawat, ya. Jadi menelitinya tidak hanya sendirian, tetapi meneliti bersama-sama dengan tim, dalam satu tim bersama dengan dosen lain.
Ya minimal 3 dosen lah, satu ketua, 2 atau 3 anggotanya. Ya. Juga jangan lupa ibu dan bapak semua harus melibatkan mahasiswa. Ya. Mahasiswa yang tentunya akan membantu kegiatan penelitian tersebut. Karena ini akan menjadi pembelajaran buat mahasiswa kita. Ya. Jadi ada dosen lain, dosennya bisa juga lintas program studi. Tetapi tentunya ini yang berkaitan keilmuannya. Jangan karena lintas program studi dibolehkan, terus keilmuannya agak jauh sehingga ini dari segi kemanfaatannya agak berkurang. Jadi ibu dan bapak semuanya, hasil penelitian itu diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga dalam penelitian kita juga memiliki mitra pengguna. Nanti kalau misalnya dihilirisasikan, ya diabdikan dalam pengabdian masyarakat, kita sudah memiliki mitranya. Oleh karena itu, memang dalam penelitian ini harus ada manfaatnya. Nah, kita teliti kalau tidak ada manfaatnya kan akan menjadi mubazir, ya. Sehingga harus ada manfaatnya, ada mitranya bersama-sama dengan dosen, teman sejawat, bersama dengan mahasiswa juga. Nanti ada luarannya. Ya, itu Ibu dan Bapak yang mungkin ini mengingatkan kembali setiap dibuka eh, batch penelitian. Nah, ini mungkin kalau Lemlit 1 kali mungkin dibukanya, ya. Tetapi jika belum terpenuhi, memungkinkan untuk dibuka selanjutnya. Ya, tetapi ini eh, sudah mulai, insya Allah di bulan September ini untuk pembukaan tahun anggaran 2023-2024. Itu Ibu dan Bapak sebagai pengantar dari saya. Untuk kelancaran acara, mari kita buka, kita mulai dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qorib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Ibu dan Bapak, nanti saya tidak bisa terus mendampingi karena sedang berkegiatan di DKI. Baik, Bapak Nani, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Nani. Ah, baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya terkait dengan sosialisasi tentang kebijakan penelitian internal, insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Alam Litbang UHAMKA, Bapak Dr. APT Supandi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Umam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wa syukurillah, syukur la ilaha illallah, syukur anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma'badu. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam teruntuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dan kita hormati Ibu Wakil Rektor 3, Profesor Dr. Haji Hajah Nani Solihati, MPD. Terima kasih atas arahan dan pembukaan untuk kegiatan hari ini. Bapak Ibu pimpinan fakultas dan juga sekolah pasca sarjana, Bapak Ibu pimpinan prodi, dan tentunya Bapak Ibu dosen sekalian. Terima kasih telah berkenan mengikuti acara Lemditbang pada hari ini terkait dengan sosialisasi kegiatan penelitian internal UHAMKA di tahun 2023-2024. Saya akan share screen kegiatan. Ya, sebelumnya terkait dengan rencana kegiatan kita di tahun 2023-2024, saya akan mengulas sedikit evaluasi hasil penelitian
capaian penelitian yang telah dicapai di tahun 2022-2023. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya target kinerja menurut Renstra kita di tahun 2022-2023 itu kita harus memiliki presentasi topik penelitian yang sesuai dengan roadmap penelitian kita, yaitu sebesar 80%. Nah, dari 80% ini, hasil yang telah kita capai di tahun 2022-2023 itu bisa terlihat seperti ini, Ibu. Jadi dari target 504 judul yang harus kita capai, kita tidak bisa mendapatkan keseluruhan target 504 itu sendiri. Jadi kalau kita bisa lihat sebaran dari keseluruhan, baik yang internal maupun kita perolehan dari eksternal, itu secara total keseluruhan yang kita peroleh itu hanya 328 judul penelitian. Jadi sebetulnya dari Renstra kita memang masih kekurangan 177 judul penelitian yang harusnya kita bisa capai sesuai dengan target Renstra di tahun 2022-2023. Tentu ini menjadi evaluasi kita bersama untuk melangkah pada kegiatan penelitian kita di tahun 2023-2024. Evaluasi terkait satuan persatuan dari Renstra yang ada pada presentasi topik penelitian ini kita memang baru mencapai 64,57%. Dengan rata-rata dosen itu baru mencapai 1,05. Nah, asumsi dosen kita itu adalah 611 yang tercatat di dalam predikti kita. Sebetulnya target rata-rata penelitian kita di Renstra per dosen itu harusnya adalah 2 penelitian per tahunnya. Kemudian terkait dengan jumlah dana penelitian yang berasal dari APBN dan APBD, ini kita baru mencapai 58,63% dari 9,15 miliar yang memang ditargetkan atau dituliskan dalam Renstra. Dan yang cukup minus ya, ini menjadi miris dari kegiatan kita adalah perolehan dana dari CSR. Kita ditargetkan 500 juta, namun di tahun 2022 ini kita memang tidak memperoleh dana sama sekali dari CSR. Kesulitan kita memperoleh perolehan dana dari CSR. Kemudian perolehan dana dari luar negeri, itu kita memperoleh dana dengan sistem G2G yang kita lakukan, itu sebesar 450 juta dan 100 ribu ringgit Malaysia. Dari target transaksi kita yang 676 juta. Jadi kalau kita akumulasikan yang 100 ribu ringgit itu ke dalam rupiah, memang di target jumlah dana penelitian ini yang luar negeri ini tercapai. Tapi memang ini masih kita sistemnya adalah G2G. Jadi artinya pihak luar negeri memberikan dana untuk tim penelitian dan kita pun memberikan dana untuk penelitian. Jadi kita memang belum bisa untuk memperoleh dana penelitian luar negeri secara murni 100%, memperoleh dari hibah luar negeri. Dan mungkin ini juga yang selanjutnya di tahun-tahun 2023-2024 yang akan kita teruskan sistem perolehan dana luar negeri melalui sistem G2G seperti ini. Terkait jumlah luaran HKI yang diperoleh, ini memang kembali ya, kami memperoleh data itu berdasarkan data dari Bapak Ibu yang memang memasukkan ke dalam SIMAKIB. Nah, sekali lagi, mungkin ini masih rendah ya dari real ya. Kalau kita evaluasi, sebagian besar dosen itu sebetulnya memiliki banyak HKI. Cuman karena memang tidak memasukkan data HKI itu ke dalam SIMAKIB, mungkin data yang kami peroleh ini masih minim. Sehingga kami juga berharap Bapak Ibu bisa mengupdate data-data Bapak Ibu di dalam SIMAKIB, sehingga ketika kami menarik data itu, kita bisa mendapatkannya dengan real data seperti itu. Termasuk di dalamnya adalah beberapa buku ya, yang memang belum, menurut kami ini harusnya bisa lebih. Namun karena kami dapat datanya dari SIMAKIB yang mungkin Bapak Ibu belum mengupdate, jadi kita memang masih rendah capaian terhadap luaran HKI dan juga jumlah buku yang ber-ISBN. Nah, terkait dengan luaran publikasi, kita juga memang masih cukup rendah ya terkait dengan baik publikasi yang internasional bereputasi maupun nasional terakreditasi.
Dan memang di tahun 2022-2023 ini itu Monep keluaran akan kita lakukan di bulan Januari 2024. Sehingga kami berharap di bulan Januari 2024 itu penelitian-penelitian yang dilakukan 2022-2023 itu sudah mencapai luaran, baik luaran nasional terakreditasi maupun luaran internasional bereputasi. Nah, berdasarkan evaluasi tersebut dan melihat kepada kekuatan RKT UHAMKA di tahun 2023-2024 yang tertulis dan ditetapkan berdasarkan pagu anggaran dan juga standar biaya umum, maka kekuatan kita di tahun 2023-2024 ini yang sesungguhnya menurut Restra itu persentase penelitian kita tuh harus 100%. 100% dari jumlah dosen tetap, yaitu 611. Nah, kalau di breakdown terkait dengan tadi pagu anggaran dan juga kegiatan SBU yang sudah ditetapkan di tahun 2023-2024, maka kekuatan kita untuk menghasilkan penelitian yang didanai internal, ya Pak Umam? Slide-nya nggak berubah. Oh, slide-nya nggak berubah. Mana ya? Sorry. Slide-nya nggak berubah dari awal ya? Iya, betul. Saya maaf. Dari awal. Slide-nya nggak berubah dari awal. Sudah berubah, Pak Umam? Sudah berubah. Sudah Sudah berubah. berubah. Sekarang. Oke. Siap. Ya, saya flashback sebentar. Bahwasanya ini capaian jumlah penelitian ya. Jumlah penelitian kita di tahun 2022-2023. Jadi dari 504 yang ditargetkan, itu ada 328 yang kita peroleh di tahun 2023-2024, baik melalui internal maupun eksternal. Ini terbreakdown di setiap fakultas dan juga sekolah pasca sarjana. Jadi kita punya minus 177 judul ya, sesuai dengan target Restra kita. Dan kalau persentase daripada Restra per itemnya, maka dari presentasi ini kita baru mencapai 64,57%, dengan rata-rata penelitian hanya baru 1. Padahal targetnya adalah 2 dosen dalam 1 tahun penelitian. Dapat anggaran yang beroleh dari APBN maupun APBD itu kita baru mencapai 58% dari 9,1 miliar yang ditargetkan, dan tadi yang CSR ini yang 0% ya. Jadi kita belum memperoleh dana sama sekali dari proses CSR di tahun 2022. Untuk yang internasional kita memang dengan sistem GTG ini kita memperoleh 450 juta dan 100.000 ringgit Malaysia. Nah, luaran tadi yang saya sampaikan di HKI dan maupun buku serta artikel dan jurnal, ini memang kita belum mencapai target daripada Restra. Tapi kami berasumsi bahwa ini terkait dengan jumlah asupan daripada update daripada data SIMAKI Bapak Ibu sekalian yang memang mungkin belum mengupdate data-data perolehan luaran yang telah Bapak Ibu peroleh gitu ya. Jadi kami mohon juga sampaikan kepada Bapak Ibu untuk bisa mengupdate luaran-luaran yang telah Ibu peroleh, baik itu HKI, buku maupun artikel internasional maupun artikel nasional terakreditasi. Sehingga kami ketika menarik data-data luaran itu bisa memperoleh data yang real sesuai dengan data yang dimiliki oleh dosen-dosen UHAMKA. Nah, berdasarkan tadi pagu anggaran dan SBU yang telah ditetapkan di tahun 2023-2024, maka dari Restra kita di tahun 2023-2024 ini adalah 100% penelitian yang sesuai dengan roadmap. Artinya ada 611 judul yang harusnya bisa kita peroleh di tahun 2023-2024. Nah, dengan mengacu kepada kekuatan RAB kita di tahun ini, maka ada riset internal yang berjumlah 188 judul dan riset mutu ada 14 judul. Nah, kami mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwa risetmu itu sesungguhnya adalah proses pendanaan nasional yang pendanaannya bersumber dari internal UHAMKA. Jadi kami menganggarkan itu ada 14 judul. Dan risetmu itu juga sudah atau masih dalam proses pembukaan submit proposal ya sampai tanggal 30 Oktober. Dan di sistem itu baru baru 1 malah ya. 1 penelitian dan 1 pengmas yang baru mensubmit. Jadi mohon juga Bapak Ibu bisa memperhatikan
hibah penelitian dari risetmu ini. Karena yang sudah kita anggarkan itu ada 14 judul yang bisa diperoleh. Artinya dengan asumsi seperti itu, kalau kita harus mencapai target Renstra, maka kita harus mencari 409 judul penelitian yang berasal dari eksternal. Nah, ini target kita bersama, usaha kita bersama. Semoga itu bisa kita juga peroleh dari hibah-hibah eksternal lainnya, baik dari DTPM, dari Kabrin, maupun dari APBD yang lainnya. Dari 188 judul penelitian tersebut, ini kita breakdown. Ini kembali mengacu sesuai dengan arahan tadi Ibu Warek 3 terkait dengan kesiapan kita untuk IPT. Kalau tahun ini kita berada di TS-1, maka itu terbreakdown menjadi 77 skema luaran nasional ya. Walaupun ada beberapa skema penelitian yang ditetapkan di SBU, namun berdasarkan kesepakatan itu kita mensepakati bahwasannya ada 4 skema yang dibuka, yaitu ada 77 untuk skema luaran nasional, 77 judul. Kemudian ada 25 judul untuk skema AIKA dan Baitul Arkom, dan 86 skema kerjasama luar negeri. Nah, kita memang berfokus pada skema kerjasama luar negeri dalam rangka mendukung data IPT. Jadi di data IPT kita itu kita memang di TS-1 ini kekurangan penelitian untuk skema luar negeri itu 86. Maksudnya skema luar negeri itu adalah skema yang nantinya dari data yang kita peroleh itu kita akan memperoleh dana ya, yang perolehan dana dari luar negeri. Nah, sistem yang kita lakukan selama ini adalah sistem G2G, artinya luar negeri memberikan dana kepada kita dan kita di internal itu mendukung atau mensupport juga pendanaan bagi Bapak Ibu yang telah memperoleh dana penelitian dari luar negeri tersebut. Dan nanti secara detail kita akan lihat skema penelitian yang luar negeri itu seperti apa. Baik, ini sekilas mungkin Bapak Ibu sudah paham tentang proses penelitian internal SIMAKIP melalui alurnya. Ya, Bapak Ibu yang sudah memiliki akun SIMAKIP nanti tinggal melakukan pengusulan melalui akun SIMAKIP-nya. Dan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki akun SIMAKIP, bagi Bapak Ibu yang mungkin baru Baitul Arkom dan sebagainya, silakan mengajukan akun SIMAKIP melalui emailnya SIMAKIP. Kemudian nanti akan ada proses seminar proposal seperti biasa dilakukan di Prodi. Kami juga mengharapkan Bapak Ibu Pak Prodi untuk bisa melakukan proses seminar proposal di lingkungan Prodi, di tahap Prodi, untuk memastikan bahwa proposal yang diupdate atau yang disubmit kepada Bapak Ibu dosen itu adalah proposal yang sudah sesuai roadmap-nya dengan roadmap Prodi dan roadmap fakultas. Sehingga itu nantinya akan mendukung atau menunjang dari proses akreditasi di tingkat Prodi. Terus sampai proses penetapan SPK dan juga laporan ya. Setelah SPK kami akan mencairkan 70%, kemudian setelah laporan akhir kita mencairkan dana 30%, dan 1 tahun berjalan kita akan melakukan monep luaran. Nah, tadi memang di proses laporan ini, di laporan akhir kita mempersyaratkan hanya pada proses submit itu sudah kita anggap approve, kita valid laporannya, namun kita tetap akan menunggu sampai laporan luaran ya. Jadi luarannya harus bisa akceptif itu 1 tahun setelah berjalannya penelitian. Untuk ini syarat kriteria umum yang nanti Bapak Ibu bisa lihat di buku panduan yang akan di-share di SIMAKIP di bagian pengumuman ya. Itu akan ada buku panduannya, bisa Bapak Ibu download itu sendiri, termasuk nanti template-nya, ya, termasuk template penelitian. Kemudian ini yang kerjasama luar negeri. Ya, kita akan bahas sedikit tentang yang kerjasama di luar negeri ini. Jadi diharapkan yang kerjasama luar negeri ini ada data ID Scopus dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti melibatkan 3 dosen lintas prodi ya, diharapkan. Kemudian ada 3 mahasiswa. Dan yang terpenting ini terkait dengan data dokumen IPT, maka harus ada
MOE atau LOE terkait dengan kolaborator internasional yang diajukan. Jadi artinya nanti ada pernyataan dari pihak luar itu yang memang memberikan dana ya, memberikan dana dalam kegiatan penelitian ini. Sebagian besar penelitian kita yang dari luar negeri itu memang diberikan dananya secara in kind gitu ya, secara in kind, baik bahan, alat, fasilitas. Namun data dokumen yang dibutuhkan oleh LPM dalam hal kaitan akreditasi IPT itu harus ada kriteria dokumen yang tertulis dalam jumlah nominal ya, dalam nominal cash gitu maksudnya. Jadi tidak bisa disebutkan dalam in kind. Jadi bagaimana Bapak Ibu bernegosiasi dengan mitra di luar negeri tersebut, dana-dana in kind tersebut bisa dimasukkan ke dalam dokumen dalam bentuk dana cash ya. Walaupun mungkin saja proses transfer dana itu tidak terjadi. Memang yang sangat baik adalah dana transfer dari mitra luar negeri itu bisa dilakukan. Tapi kalau tidak memungkinkan maka dokumen yang ada itu sangat dokumen MOE yang ada itu bisa menuliskan nama peneliti ya, tim peneliti, berapa judul penelitian dan juga dana yang diberikan. Nah, untuk template-nya itu nanti template proposalnya itu bisa disesuaikan dengan partner luar negeri masing-masing, mungkin punya template yang berbeda-beda. Ini juga diharapkan kenapa kita mengacu pada template yang disesuaikan dengan mitra masing-masing, agar bahwasannya penelitian itu ini bukan penelitian yang memang didesain oleh penelitian internal gitu ya. Jadi bukannya template yang kita bakukan gitu, tapi memang template yang memang nanti disesuaikan dengan mitra kita juga seperti itu. Dan pastinya nanti kita juga ada publikasi yang di dalam publikasinya itu harus menuliskan kita sebagai UHAMKA dan juga mitra luar negeri kita itu sebagai afiliansinya ya, untuk menambah data-data di dalam IPT kita, proses kolaborasi pendanaan dari luar negeri ini. Nah, beberapa contoh terkait dengan MOE ataupun LOE yang ada, ini kami contohkan misalnya bahwa yang terpenting itu adalah adanya nama peneliti ya, judul dan nama peneliti yang mendapatkan hibah ini. Kemudian ada finansial yang disebutkan. Nah, ini yang dua data ini yang dimintakan dalam dokumen untuk proses IPT. Sangat baik seandainya satu mitra itu bisa lebih dari satu judul penelitian Bapak Ibu ya, supaya dokumennya ini bisa sekaligus. Seperti ini misalnya kita dengan UTP ini langsung ada 5 judul penelitian gitu ya, yang masing-masingnya bisa dielaborasi. Kami di lembaga tentunya akan membantu proses ini ya, bersama dengan LP3QI dalam proses MOE. Kalau memang Bapak Ibu sudah ada mitra yang nanti bisa kita tindak lanjuti. Nah, kemudian ada nominal yang memang dituliskan. Nah, ini nanti yang dua hal seperti ini. Atau contoh lain dari letter of statement yang juga pernah dilakukan ya. Misalnya ini adalah proses dengan UUM ya. Ini satu judul penelitian, tapi dalam satu judul penelitian ini menyebutkan tim penelitian dan juga dana yang diberikan. Ini realnya Bapak Ibu, ini realnya tidak diberikan cash ya. Ini adalah in kind, fasilitas yang diberikan oleh UUM seperti bahan untuk penelitian, kemudian pengujian dari hasil penelitian, ya, uji instrumen dan uji apa-apa yang bisa dilakukan di laboratorium UUM. Tapi kita mintakan bahwasannya dana in kind tersebut bisa didokumenkan secara nominal gitu, secara cash. Nah, pihak mitra bersedia. Nah, ini seperti ini. Dan juga sebenarnya yang kita harapkan selain kita dengan penelitian dengan luar negeri bersama, itu juga sangat diharapkan adalah adanya mobility staff dan mobility student yang bisa dilakukan kerjasama dengan pihak luar negeri tersebut. Jadi artinya bisa jadi nanti mahasiswa-mahasiswa yang terlibat dalam penelitian ini bisa berada ke mitra kita di sana untuk melakukan riset penelitian, ataupun inbound daripada dosen mahasiswa mitra kita ke UHAMKA ya. Inbound mahasiswa ini juga penting terkait dengan data mahasiswa asing
yang kalau saya tidak salah itu 10 hari ya minimal ada di kita untuk bisa lakukan inbound. Nah, ini juga nanti bisa diklaim sebagai adanya mahasiswa asing. Nanti teknisnya kita bisa elaborasi bersama-sama dengan LP3QI agar kerjasama yang kita lakukan itu baik secara teknis maupun secara dokumen itu bisa kita klaim untuk mendukung data-data IPT akreditasi unggul kita yang akan dilakukan di tahun 2026 atau persiapan kita di 2025 itu sudah harus upload barang tersebut. Ya, terakhir ini timeline untuk batch 1 dikatakan tadi karena kekuatan kita hanya tadi 188 judul penelitian tersebut gitu ya. Jadi batch 1 ini kalau memang nanti bisa terserap semuanya di batch 1 ya syukur gitu ya. Jadi artinya kita selesaikan di batch 1 untuk tidak menyelesaikan di batch 2. Tapi memang kalau memang belum ada, kami tetap akan membuka batch 1. Terutama yang mitra luar negeri mungkin itu berjalan terus ya. Berjalan terus karena berkaitan dengan LOE atau MMA yang Bapak Ibu peroleh gitu ya. Jadi artinya kami akan merilis atau melakukan proses pendanaan di yang batch mitra kerjasama luar negeri itu jika Bapak Ibu telah memperoleh LOE atau MMA yang memang dinyatakan oleh luar negeri tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk proses ini. Mungkin kita akan berdiskusi bersama, sharing bersama dari Bapak Ibu yang juga mungkin berpengalaman terkait dengan perolehan dana luar negeri. Karena sekali lagi target kita untuk TS-1 untuk IPT ini memang adalah proses perolehan dana luar negeri yang ditargetkan ada sebanyak 86 judul penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, mungkin kita buka forum diskusi terkait dengan proses penelitian internal di tahun 2023-2024 ini, ataupun ada saran sumbangsih dari Bapak Ibu terkait dengan proses penelitian skema mitra luar negeri atau kerjasama luar negeri ini. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum Pak. Ya, silakan Bu Nurmalinda. Ya, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya Pak Supandi. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah kalau penelitian internasional itu kebetulan FAI sedang konsentrasi ke penelitian internasional, mudah-mudahan bisa dapat lebih banyak. Tadi yang dicontohkan adalah universitas gitu ya, dengan punya template-nya. Nah, jika yang dikerjasamakan itu bukan universitas, tapi NGO yang tapi di bawah pemerintahan, mereka bukan lembaga penelitian gitu, tapi mereka melakukan penelitian sebenarnya gitu, dan sudah banyak gitu. Mereka mempunyai hasil-hasil riset dari NGO tersebut. Apakah template-nya itu bisa masih pakai dari UHAMKA atau bagaimana? Karena agreement-nya sudah ada, perjanjian penelitiannya dengan FAI UHAMKA itu sudah ada. Itu yang pertama. Apakah harus universitas atau bisa di lain tempat seperti NGO seperti itu. Kemudian yang kedua yang saya ingin tanyakan adalah ini berarti penelitiannya dosen siapa cepat ya dapat gitu ya Pak ya skemanya ya, karena tadi ada pengumuman pemenang gitu ya yang pengajuan proposal. Jadi mungkin ada beberapa dosen yang jika terlambat tidak mendapatkan jatah penelitian lah istilahnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, saya konsentrasi di CSR gitu ya. Kenapa di CSR ini kita tidak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang memang kita sudah kerjasama dan ada resiprokalnya seharusnya gitu ya.
Contohnya misalkan seperti perbankan, UHAMKA sudah kerjasama dengan beberapa bank. Bank itu kan perusahaan dan dia pasti punya CSR-nya gitu. Kenapa kita tidak bentuk kerjasama kemudian dengan luaran penelitian kalau selama ini kerjasamanya dalam bentuk hibah beasiswa mahasiswa gitu ya. Kenapa kita tidak arrange dalam bentuk kerjasama penelitian yang kemudian Demlit mengatur siapa yang bisa melakukan penelitian CSR ini. Seperti itu kan itu sayang-sayang gitu. Artinya kita sudah kerjasama dengan perusahaan tersebut atau mungkin ada perusahaan lain yang kerjasama dengan UHAMKA gitu. Kalau kita ingin mengejar CSR itu gitu kan. Jadi kita manfaatkan kerjasama yang sudah ada saja dan perusahaan-perusahaan tersebut yang kerjasama dengan kita, mereka punya CSR-nya masing-masing. Contoh Muamalat, Muamalat kan punya BMM, Baitul Mal Watamwil mereka gitu. Jadi kita bisa atur ulang kerjasama kita dengan dia. Mungkin itu saja Pak Supandi yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Bu. Bu Nurmelinda. Terkait Baik. tadi kita tidak terpaku pada universitas ya, Bu Nur. Jadi bisa saja dengan NGO. Baik, baik. Kalaupun template tadi kami katakan, artinya template-nya kita tidak kaku harus mengikuti template UHAMKA. Seandainya nanti dengan NGO ada perubahan-perubahan template itu dimungkinkan gitu, Bu Nurmelinda ya. Jadi kalau misalnya dari kita mengajukan, kemudian nanti karena ini kan kalau kita dapat luar negeri itu kan artinya kita bermitra ya, berpartner dengan mereka. Artinya yang kita ajukan itu juga mendapatkan persetujuan dari mereka. Jadi disesuaikan juga dengan template mereka. Kalau memang mereka memprove atau menyetujui template yang kita ajukan ya tidak masalah seperti itu. Ya, Oh, karena baik, kan Pak. kita akan mendapatkan itu. Yang Baik, kedua baik. tentu ini memang kompetitif ya Bu Melinda karena dari jumlah nanti proposal yang masuk tentu akan direview oleh reviewer internal UHAMKA yang memang sudah ditetapkan reviewernya melalui SK Rektor. Kemudian tentu kompetitif hasilnya ya. Oh, Uh, baik, Pak. Kemudian terkait dengan CSR, ya kami sudah berusaha juga Bu Nur Melinda terkait dengan beberapa mitra perusahaan yang bekerjasama dengan UHAMKA. Tapi di tahun 2022 itu memang belum ada mitra kita yang UHAMKA, termasuk tadi apa namanya, termasuk padahal PT Utama sekalipun kita anggap sebagai mitra gitu. PT Utama itu sebagai mitra Iya, UHAMKA, iya, tapi Pak. memang belum ada komitmen terkait dengan CSR dari mitra kerjasama UHAMKA itu untuk memberikan dana untuk penelitian Bu Nur Melinda. Mudah-mudahan nanti di tahun 2023-2024 di bersama dengan LP3Q yang membawa kerjasama ini bisa lebih apa namanya lebih range terhadap dengan mitra kita yang juga harus memberikan dana-dana CSR untuk bidang penelitian. Terima kasih sarannya Bu Nur Melinda. Baik, terima kasih banyak Pak Supandi. Terima kasih. Baik, Bu Sinta, mungkin sudah ke tangan. Silakan Bu Sinta. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Terima kasih kepada Pak Supandi dan tim. Saya ingin bertanya Pak Supandi, saya tadi tuh tertarik dengan yang riset kerjasama ini ya, di luar negeri ya. Menyambung dari pertanyaan Bu Nur Melinda pada Pak Supandi, kan karena selama ini saya belum pernah ini ya melakukan gitu kerjasama riset dengan ini ya luar negeri. Apakah yang saya tanyakan itu tadi yang saya dengarkan satu akan disaring gitu ya dari yang pengajuan judul yang akan kita sampaikan. Apakah seperti itu? Terus yang kedua untuk tujuan negaranya gitu kerjasama, apakah itu memang sudah ditentukan oleh UHAMKA ataukah gitu kita punya sendiri gitu. Hanya kalau kita sudah ada untuk apa? Untuk secara teknisnya, apakah melalui UHAMKA itu yang kedua. Terus yang ketiga untuk yang riset kerjasama yang diadakan oleh UHAMKA yang khususnya luar negeri
apakah bentuknya in kind saja ataukah dari pihak dari pihak universitas pun antara UHAMKA dengan dari pihak yang luar negeri juga menyediakan cashnya itu. Karena kalau saya lihat waktu di Bima itu kalau kita kerjasama dengan perguruan Perancis itu dari universitasnya ataupun dari Kemendikbud Risteknya juga ada ini ya Pak Supandi, ada budget yang dikeluarkan. Nah, apakah kalau yang di sini apakah in kind saja, hanya sebatas dari memang ada gitu regulasi dari kampus saja untuk misalnya untuk hanya tuh perjalanan saja ke kayak kayak pertukaran gitu ya, gitu pertukaran gitu dosen ke sana riset ataupun tuh sebaliknya atau seperti apa gitu Pak. Mohon ininya Pak penjelasannya gitu. Terima kasih Pak Supandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Sinta, saya rangkum dari keseluruhannya ya berkaitan dengan penelitian kerjasama luar negeri. Jadi kerjasama luar negeri yang dimaksud ini itu tidak mesti harus ada yang dari UHAMKA gitu. Artinya bukan dari kita yang memberikan, tapi kita berusaha juga untuk memberikan mitra gitu ya, dari mitra-mitra yang memang sudah biasa bekerja sama dengan UHAMKA ya. Nah, ini yang kita berelaborasi dengan LP3QI untuk mering kembali mitra-mitra yang selama ini bekerja sama. Tetapi memang diharapkan bagi Bapak Ibu yang punya mitra dengan luar negeri itu dan bisa menjalin kerjasama ini, itu sangat diharapkan. Nah, prosesnya tentu terkait lagi tadi, ini perlu dokumen, Bu. Jadi dokumen yang dimaksud itu adalah dokumen yang menyatakan, tadi seperti contoh yang kami sampaikan, dari pihak luar negeri itu menyatakan pemberian dana, gitu ya, pemberian dana. Realnya mungkin kalau komplitnya itu harusnya adalah dana yang dari luar negeri itu ditransfer ke UHAMKA, gitu ya. Ada proses pencairan seperti itu. Tetapi mungkin mitra itu tidak memberikan cash, tapi memberikan in kind, ya fasilitas penelitian, ya dan sebagainya yang bisa di in kind. Mungkin nanti saat kita ke sana difasilitasi untuk melakukan riset di sana, diberikan ruang untuk meneliti menggunakan fasilitas. Nah, itu di dalam dokumennya ditertuliskan dalam bentuk cash gitu, Bu. Walaupun kita tidak menerima in kind dalam bentuk cash. Nah, itu yang menjadi persyaratan untuk bisa dinyatakan oleh mitra kerjasama luar negeri. Nah, setelah itu diperoleh, ya artinya ada komitmen untuk itu, maka UHAMKA dalam hal ini memberikan juga dana untuk kegiatan peneliti itu, Bu. Jadi ada dana dari UHAMKA nanti dalam bentuk cash dananya, ya dalam bentuk cash. Dananya kalau di SBU kita memang di situ kan at cost, namun berdasarkan kekuatan, ya kami sebutkan di sini berdasarkan kekuatan itu dana maksimalnya itu 30 juta, dana maksimal ya, karena nanti ada reviewer yang akan menentukan. Dana maksimalnya itu 30 juta. Itu yang akan diberikan oleh UHAMKA dalam satu riset penelitian. Jadi artinya riset penelitian itu bisa diharapkan ya ada mobility staff, ada mobility student diharapkan gitu. Walaupun prosesnya nanti mungkin berbeda-beda setiap penelitiannya. Oh, memang butuh buat biaya risetnya sendiri sudah besar ya. Ya, nanti kita bisa lihat bahwa yang penting utamanya adalah di riset penelitian. Syukur-syukur itu bisa staff mobility, syukur-syukur itu bisa student mobility yang bisa ke sana, sehingga satu kegiatan itu bisa kita klaim untuk beberapa butir item IPT gitu. Seperti itu maksudnya, Bu. Jadi memang kita tidak batasi mitranya tadi, boleh universitas, boleh juga non-universitas, dan ada yang memang mungkin belum bekerja sama dengan UHAMKA. Nah, ini yang kami fasilitasi. Sebenarnya mitra itu memang bersedia, namun belum ada MOU-nya. Ya, makin MOE-nya ya kita bisa fasilitasi bentuk MOE-nya nanti mau seperti apa gitu ya. Mau hanya sebagai MOE, mau sebagai LOE atau LOS aja ya kita tidak masalah. Nanti kita bisa fasilitasi bersama proses pembuatan dokumen tersebutnya. Begitu Bu Sinta. Ya, Semoga bisa baik. menjawab. Terima kasih Pak Supandi, lengkap. Makasih. Ya. Semoga bisa. Insya Allah.
Ya, kalau sudah ada, saya harap tidak satu judul gitu, Bu ya. Ya, baik, insya Ada Allah, Pak. beberapa judul kita bisa Ya sih, apa gitu. namanya Saya kepingin merangkul banget itu. teman-teman yang Iya, lainnya iya, sehingga biar move on keluar. proses kerjasama yang kita lakukan itu sekaligus berjalannya gitu. Baik, siap, siap, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu, Prof. Sus mungkin ada arahan tambahan terkait dengan kegiatan pengalamannya Prof. Sus. Ya, terima kasih Pak Supandi. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih yang disampaikan Pak Supandi. Tambahan saja Pak, untuk riset luar negeri mungkin untuk bisa jadi laporan, itu ada dari UNDP Pak, 125 juta. Sehingga mungkin nanti bisa menutup target capaian yang 2000. Nanti saya sampaikan kontraknya sama hasil laporannya. Nah, hasil laporannya ini memang bentuknya sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang dimiliki oleh UNDP. Nah, untuk riset NGO yang ke depan terus diusahakan Pak. Mudah-mudahan nanti tetap akan ada dari NGO-NGO yang lainnya. Saya kira itu Pak, sukses untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan kita semakin kuat dengan riset kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sus untuk kegiatan UNDP-nya. Mudah-mudahan nanti kita bisa dokumennya kita bisa arsipkan bersama. Baik Bapak Ibu sekalian. Betul ya Pak. Ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu. Mungkin kita ada juga Pak Fauzan nih, Pak Fauzan Amar. Saya memberikan mungkin terkait CSR nih, Pak Fauzan mungkin ada trik dan triknya mungkin terkait dengan riset penelitian kita. Makasih Pak, saya menyimak aja sih Pak. Kalau yang jelas di dalam peraturan Menteri BUMN itu disebutkan bahwa setiap BUMN itu wajib mengalokasikan maksimal 5% dari keuntungan BUMN untuk program CSR. Nah, jadi itu sudah aturan baku dari Kementerian BUMN. Masalahnya adalah bagaimana cara mengaksesnya gitu, Pak. Betul, Itu betul, saya sudah berkomunikasi dengan teman-teman FEB ya, terkait dengan penelitian kerjasama dengan Bulog, Pak. Jadi mohon nanti difasilitasi oleh teman-teman Lemlitbang. Pokoknya prinsipnya ikannya kena, airnya nggak keruh gitu aja, Pak. Gitu. Siap, siap. Wah, ini ada Pak Semuanya Sumardi nih, ada. langsung Ya, disambut baik nih Pak Sumardi. betul. Saya kira itu. Yang kedua, tadi betul saya setuju ada bahwa UHAMKA itu kan bermitra dengan dunia perbankan ya. Misalnya dengan Bank Syariah Indonesia. Itu kan dananya pasti tidak sedikit, baik itu milik UHAMKA maupun Persyarikatan Muhammadiyah. Saya kira menurut saya tidak ada salahnya kalau kemudian misalnya Kepala Lemlitbang bersilaturahmi kepala bagian litbangnya perbankan itu, wah itu apa nih yang bisa disinergikan? Misalnya tentang penelitian tentang bagaimana pandangan mahasiswa terhadap pinjaman online misalnya itu kan menarik karena di Semarang itu banyak mahasiswa jadi korban pinjol. Jadi artinya di sini UHAMKA dapat penelitiannya, perbankan juga dapat ilmunya, Pak. Jadi apa ya namanya simbiosis mutualisme, begitulah kurang lebihnya. Jadi saya kira kita tidak cukup hanya berkirim surat, tapi adalah agar suratnya bisa ada tindak lanjut itu harus dikawal, Pak. Kalau nggak dikawal masuk angin, Pak. Karena kadang disposisinya TL. Kata Pak Umam, TL-nya apa nih? Tindak lanjut apa taruh laci? Nah, kalau taruh laci ya nggak ada tindak lanjutnya, Pak. Kalau perintahnya TL, oh berarti ini tindak lanjuti nih, dikawal sampai terlaksana. Tapi kalau Pak Umam memahaminya TL taruh laci, wah ya wes nggak ada tindak lanjut, Pak. Nah, di saran saya gitu, Pak, masukan saya gitu, yang jelas semua BUMN itu punya anggaran CSR maksimal adalah apa namanya 5% itu sesuai dengan peraturan Menteri BUMN, Pak. Bayangkan aja Pertamina itu untungnya
atau Bank Mandiri untungnya 11 triliun. Wah, 5%-nya berapa, Pak? Bisa nggak misalnya bertemu dengan misalnya Komisaris Bank Mandiri yang juga Ketua Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah. Itu penting, Pak. Nah, Mas Ari Budimanta, ya ngopi-ngopi, Pak. Kita perlu koordinasi, kata Pak Umam. Kopi, rokok, dan nasi kan gitu. Ya, kita nggak boleh rokok, ya ngopi-ngopi lah gitu. Saya kira gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Mas Gas. Dan Terima kasih banyak Pak Fauzan atas masukan dan motivasinya ini. Baik, akan kami tindak lanjuti, bukan ditaruh laci ya Pak ya. Insyaallah nanti bersama KUI karena yang yang memahami proses kerjasama itu nanti KUI kita akan bisa range terkait dengan proses penelitiannya ini. Eh, Memang kemarin kalau yang lalu-lalu itu sudah dikatakan bahwasannya CSR-nya itu yang dilakukan oleh mitra kita itu lebih kepada kegiatan-kegiatan apa namanya kegiatan kampus ya, jadi belum ke arah penelitian. Kemudian di tahun ini bisa ke arah penelitian. Bapak Ibu sekalian silakan eh, memberikan tanggapan, memberikan masukan terkait dengan riset kita bersama ini karena kita memang masuk di TS-1 di tahun 2023-2024 ini eh, tagihan terkait dengan penelitian untuk IPT kita memang cukup menantang karena semuanya itu berkaitan dengan internasional ya, internasional ini. Tidak ada Bapak Ibu? Yang memberikan masukan ataupun arahan terkait dengan kegiatan penelitian kita. Oh iya, Pak. Ya, Bro. Izin, Pak. Izin. Ya, Bro. Halo, Bro. Suaranya putus ya, Bro. Suaranya masih putus-putus, Bro. Videonya di off cam aja, Bro. Jadi lebih jelas. Oke. Ya, Pak. Jadi saya dengan malah putus ya. udah jelas, Prof. Sekarang, Eh, silakan, Prof. ya, ya. Jadi yang sudah saya lakukan riset dengan perguruan tinggi di Malaysia itu tidak selesai laporannya di satu bed ini bagaimana Pak? Karena butuh pendanaan dan kami itu menyatakan selesai kalau luarannya gitu. Nah ini belum selesai masih pada tahap penganalisis data. Gimana yang batch kemarin gitu Pak? Ya, terkait dengan tadi di syarat umum ya, Prof. Memang kalau ada masih terhutang, tertagih dengan penelitian-penelitian terdahulu, memang sistem disimakipan akan terkunci ya, Prof. Ya. Tetapi kalau progres penelitiannya sudah sampai draft yang siap untuk disubmit, itu memang sudah selesai berarti. Walaupun publikasinya atau accepted-nya mungkin masih belum terlaksana, ya. Jadi artinya masih apa namanya publishnya masih menunggu. Kita memang menunggu sampai 1 tahun gitu, Bro. Tapi kalau sudah kalau kemarin kan sudah di apa namanya sudah di monet dan sudah pada proses
draft artikel yang disubmit, nah itu sudah berarti di sistem sudah bisa untuk masuk ke pendanaan atau skema yang lainnya gitu, Prof. Oke, baik Pak. Baik, terima kasih. Ini juga nyambi-nyambi ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Salam. untuk teman-teman semuanya. Amin. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Hendi, silakan Pak Hendi. Terima kasih Pak Supandi. Yang pertama mau saya tanyakan Pak Supandi, ini bukan mewakili saya, tapi mungkin yang serupa dengan saya. Yang tentara pelajar atau asisten ahli ini boleh mengajukan atau tidak, Pak? Untuk yang skema international collaboration, Pak. Gitu. Nah, terus yang kedua, tentang CSR, itu memang kalau tidak salah ada peneliti kita yang mendapatkan supporting langsung dari Pertamina dan BRIN, pendanaan risetnya. Dan ini memang kita lagi coba untuk giring tidaklah supaya tidak dibawa keluar. Kenapa dia bawa keluar? Karena dia statusnya masih asisten ahli, tapi riset dia justru 80% riset itu dilakukan oleh orang UHAMKA atau pengajar kita gitu loh Pak Supandi. Ini maksud saya alasan saya tadi bertanya seperti itu. Padahal justru malah perguruan tinggi Muhammadiyah yang lain yang kemudian mendapatkan dana tersebut, padahal yang melakukan adalah peneliti kita. Nah, ini mohon pencerahannya Pak Supandi. Baik, Pak Hendi. Syarat utama pastinya adalah dosen tetap UHAMKA, Pak Hendi. Oke. Terkait yang mitra luar negeri, tentu mitra itu berarti memang luar negeri itu menunjuk dia sebagai ketuanya. Jadi artinya kan kita menghargai yang memang sudah ditunjuk oleh mitra, karena beliau itu yang mendapatkan pendanaan gitu ya. Mereka Iya, dapat iya, iya. pendanaan. Jadi terkait dengan kerjasama ini memang uh, kita mensyaratkan terkait apa namanya dosen tetap UHAMKA yang nanti artinya bisa diklaim oleh UHAMKA gitu. Ya. Jadi home base-nya sudah di UHAMKA. Kemudian karena ini luarnya pasti publikasi internasional ya kita punya track record di internasional itu ada. Atau misalnya kalau emang sama dengan luaran itu ya ada patennya dan sebagainya seperti itu Pak Hendi. Ini Pak Hendi. Dan yang pasti tadi memang mitra yang luar negeri tadi atau mitra dari Pertamina atau BM itu memang menunjuknya sebagai leadernya ya, PIC-nya gitu. Iya, PIC-nya. Nah, seperti itu Pak Hendi. Baik, baik. Terima kasih Pak Supandi. Ya nanti setelah dapat itu semoga segera juga cepat menjadi lektor kepalanya gitu ya. Jadi memudahkan. Jadi kalau sudah banyak mendapatkan hibah itu kan harus diurus supaya jadi linear ya perolehan penelitian dengan perolehan jabatan fungsional ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Supandi. Ya. Bapak Ibu sekalian, silakan kalau memang masih ada yang ingin didiskusikan, karena memang ini bersamaan juga dengan kegiatan LPM ya, Bapak Ibu yang di pimpinan Prodi berkegiatan yang bersamaan. Dan kami juga berharap Bapak Ibu yang selama ini ya di pimpinan fakultas sudah bermitra dengan luar negeri seperti FEB itu ya, sudah dengan UIM kemarin ya. Itu terus berlanjut mudah-mudahan ya Pak Sumardi. Jadi kita bisa teruskan. Kemudian seperti yang farmasi itu dengan UTM, dengan UUM ya itu juga tetap bisa berlanjut prosesnya itu. Artinya dengan tema dan judul yang baru gitu untuk bisa dilanjutkan. Betul juga dengan FKIPA, FKIP ya yang dengan UUM itu juga bisa dilanjutkan. Dan ini kami juga berharap nih yang teknik yang dengan UTP ini ada tindak lanjutnya. Kita ada Bapak Ibu dari FTII karena kita sudah pernah bermitra dengan UTP dan itu baik ya prosesnya. Mudah-mudahan bisa juga dijalin kembali dengan UTP ini. Kami sudah kontak sebetulnya dengan UTP itu juga akan berlanjut ya karena memang UTP lebih kepada teknik gitu ya teknik
Dan juga tentunya FK yang dengan GC maupun dengan Skubanya mudah-mudahan juga bisa berlanjut ya Pak Dekan, Dr. Wawang ini. Mudah-mudahan bisa diteruskan ke luar negerinya sehingga secara dokumen dan secara jumlah penelitian kita bisa memperoleh ya, kegiatan ini. Pak Umam, mungkin masih ada Pak Umam atau? Izin. Oh iya, iya Pak Dekan, silakan Pak Dr. Wawang. Terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya itu kan persyaratan dari penelitian itu kan harus NIDN ya. Nah padahal kalau dosen di FK itu banyak yang NIDK. Karena mereka kan kerjanya di rumah sakit. Ya jadi kerja di rumah sakit sehingga itunya adalah NIDK. Di dalam borang lambat tekes, NIDK itu diakui Pak. Jadi dia sangat diakui karena kita harus melibatkan sejawat-sejawat kita yang ada di rumah sakit, yang bekerja di rumah sakit. Nah selama ini kan NIDK suka nggak bisa tuh, harus NIDN. Jadi tolong itu, karena kalau lambat tekes untuk kedokteran itu memang penilaiannya agak lain. Jadi kalau kita bisa melibatkan sebanyak mungkin para sejawat di rumah sakit, itu ini nilainya tinggi Pak hasilnya. Jadi mohon itu dipertimbangkan. Terima kasih. Untuk NIDK di Simakip sudah bisa Pak Dekan sejak memang sudah bisa NIDK Pak Dekan. Sekarang bisa ya karena lu Ya, dulu kan nggak bisa. Sekarang bisa ya. Baik, terima kasih. Sudah kami memang sudah kita upload penuh NIDK itu juga bisa. Baik, terima kasih. Cuman memang akunnya biasanya belum mengajukan akun gitu Pak Dekan. Jadi belum punya akun ya. Kalau NIDK-nya bisa Pak Dekan. Mungkin dosennya belum yang belum punya NIDK nggak bisa jadi peneliti pertama ya. Iya, kalau belum ada data NIDK-nya tidak jadi peneliti utamanya atau ketua, tapi anggota kedua, bisa. Ketiga boleh ya. Nah, jadi ketua bisa. Baik, makasih. Ya, sama-sama Pak Dekan. Baik, Pak Umam sudah cukup? Sudah cukup Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih Pak Supandi atas penjelasannya sosialisasi penelitian internal. Sudah screenshot ya belum Pak Umam buat data. Oh iya, di screenshot untuk semua data. Bapak Ibu ya, 1, 2, 3. Oke. Satu, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tahapan sosialisasi penelitian. Baik Bapak Ibu, di Simakip sudah nanti sore insya Allah sudah terbuka sistemnya. Bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki tunggakan laporan penelitian bisa langsung mengajukan penelitian. Tinggal Bapak Ibu klik di Simakip, klik tambah aja ya. Insya Allah sudah ada untuk buku panduan dan template penelitian dari internal. Insya Allah sudah ada juga di Simakip. Dan Bapak Ibu bisa langsung mendownloadnya. Seperti itu tambahannya dari saya. Baik Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu nanti timelinenya berakhir sampai itu tanggal berapa Pak? Belum diinfokan? Jadi sudah ada di PPT. Tanggal 15 Oktober kita. Tanggal 15 Oktober. Jadi tanggal 15 Oktober, insya Allah paling lambat Bapak Ibu kami terima usulan penelitiannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat. Jangan lupa risetmu juga bisa diajukan Bapak Ibu ya.
sampai akhir Oktober. Terima kasih. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Waalaikumsalam. semuanya. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.